Kita bisa bilang industri logistik itu salah satu industri yang potensial untuk bisa growth double digit setiap tahunnya. Tapi betul tadi, tahun ini agak berbeda. Nah, sebenarnya kalau kenaikan harga konsumen itu jalan terakhir ya yang kita tempuh. Jadi sebenarnya dari pelaku logistik sendiri seperti cepat ini kita utamakan inovasi dulu. Kita kemarin sudah coba beberapa implementasi EV. Cuman memang masih ada beberapa kendala, khususnya di ekosistem baterai EV. Kalau bicara kepulauan, saat ini masih major itu menggunakan air freight, udara. Apalagi sekarang biaya aftur naik, udara itu mahal, gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengkonsolidasikan para pelaku industri ini untuk move dari udara ke laut. Of course, kalau bicara teman-teman logistik yang fokus di ekonomi digital, kita masih optimis bahwa bisa tumbuh di atas 10%. Halo teman-teman Suara.com, perkenalkan saya Michelle Alessandra yang akan menemani kalian di program Executive Talk. Dan di episode kali ini tentunya saya nggak sendirian karena udah ada tamu spesial yang hadir di sini. Saat ini saya sudah bersama Commercial and External Affairs Director Si Cepat Express, Bapak Imam Sedayu Pusponegoro. Selamat pagi Bapak, Pagi, apa kabarnya? baik, apa kabar? Baik, terima kasih Bapak sebelumnya udah menyempatkan waktunya untuk main-main di kantor Suara.com. Yeah. Nah, teman-teman pasti udah penasaran kan, hari ini saya dan Mas Imam mau ngobrolin tentang apa sih? Nah, di episode kali ini kita akan membahas industri logistik di Indonesia yang saat ini terus menunjukkan pertumbuhan pada kuartal pertama 2026. Nah, namun di tengah pertumbuhan itu, industri logistik juga dihadapkan dengan tantangan global. Salah satunya kenaikan biaya energi yang berdampak pada harga BBM. Dan yang seperti kita tahu sendiri di Indonesia aja, harga BBM non-subsidi udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya Pak? Betul sekali. Nah, Mas Imam sebagai pelaku di industri logistik, bagaimana sih Mas melihat kondisi ini dan pengaruhnya ini seberapa besar terhadap sektor logistik khususnya ke Si Cepat sendiri? Oke, terima kasih Mbak Michelle. Jadi kalau bicara mengenai sektor logistik, ini salah satu sektor yang kita bisa bilang high growth industry. Ditunjang dari sektor ekonomi digital. Teman-teman yang mungkin biasa belanja di e-commerce, di marketplace, check out, belanja online gitu ya. Itu kan pertumbuhannya sekitar 5 sampai dengan 6 tahun terakhir ini kan cukup signifikan. Makanya kita bisa bilang industri logistik itu salah satu industri yang potensial untuk bisa growth double digit setiap tahunnya. Tapi betul tadi, tahun ini agak berbeda. Karena ya kita tahu di tengah situasi geopolitik yang seperti ini cukup challenging buat kami. Tapi sebenarnya itu juga jadi momentum untuk kita membangun resiliensi energi dan menguji kita punya agility dan response gitu. Jadi betul energi BBM naik, kemudian kita lihat aftur juga naik, itu juga terimpact ke kita. Tapi kita melakukan banyak inovasi di industri. Contohnya kemarin after naik, kita coba switch ke moda laut, gitu ya. Kita pakai sea freight, ada kapal ro-ro, ada kontainer, gitu ya, sehingga customer itu tidak merasakan kenaikan dari harga after. Walaupun misalnya lead time-nya agak lebih panjang sedikit, gitu ya, tapi dengan kita punya inovasi di laut, keberangkatan makin lebih cepat, maka cost-nya bisa lebih efisien, tapi lead-nya masih bisa ya lebih terjaga lah. Ekspektasi customer itu masih bisa kita akomodir, kurang lebih kayak gitu. Berarti kenaikan harga BBM ini emang terdampak ke sektor logistik ya Pak? Ada dampaknya, terutama yang udara sudah jelaskan ya, after naik, ada fuel surcharge kemarin gitu muncul gitu ya. Tapi yang di darat, terus terang ini karena beberapa kalau bicara mengenai sektor pos dan kurir seperti kami, itu masih banyak menggunakan dua roda atau two-wheelers, ini masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi. Jadi di beberapa area seperti air freight terdampak, tapi di land freight atau di darat, mungkin hanya beberapa area yang di ujung-ujung atau pelosok wilayah yang mungkin sangat terbatas BBM bersubsidinya, itu yang terdampak. Tapi di Jawa, di perkotaan, itu masih aman sejauh ini. Masih aman ya? Betul. Berarti Pak, kenaikan harga BBM ini juga berdampak pada konsumen nggak? Kayak jadi kenaikan harga transport, ongkir?
Nah, sebenarnya kalau kenaikan harga konsumen itu jalan terakhir ya yang kita Iya. tempuh. Jadi sebenarnya dari pelaku logistik sendiri kita sebagai seperti secepat ini kita utamakan inovasi dulu gitu ya. Kayak tadi saya bilang ketika after naik kita coba moda yang lainnya, sea freight. Lalu kemudian bagaimana sea freight via laut ini lead time-nya bisa lebih cepat, frekuensinya bisa lebih sering gitu ya. Oke. Sehingga customer experience-nya itu masih meet expectations. Nah, jika semua upaya-upaya itu sudah kita lakukan, baru nanti kita berpikir apakah ini perlu untuk menaikkan harga konsumen. Tapi sampai detik ini, dari kami, dari Secepat, kita belum menaikkan harga. Oh, oke. Berarti Biaya masih logistik. aman ya, Pak? Masih Buat aman ke sejauh ini, konsumen. karena gitu. Karena di internal kita melakukan banyak inovasi dulu sebelum kita membebankan ke konsumen. Gitu. Oke Pak, berarti dengan adanya kenaikan biaya energi ini juga, apakah dari sektor logistik ini berharap adanya insentif dari pemerintah? Karena kan juga pemerintah sendiri udah memberi sejumlah insentif ke industri yang berdampak pada harga kenaikan BBM. Misalnya kayak bebas biaya masuk untuk LPG atau insentif PPNBTP untuk fuel surcharge pesawat domestik. Kalau untuk sektor logistik berharap ada insentif nggak sih Pak? Ya terus terang bicara mengenai harapan pasti ada. Karena apa? Kita melihat risk ke depan ini masih terus berlanjut. Mungkin kalau tadi saya bilang sekarang itu kita masih bisa tahan karena sebagian transportasi darat kita masih menggunakan BBM bersubsidi. Tapi ke depannya kalau ada risiko BBM bersubsidi ini terbatas, kemudian harganya naik gitu misalnya, ini kita harus dapat perhatian khusus. Artinya insentif akan diberikan ketika ada impact biaya yang signifikan terhadap transportasi kita. Itu kalau bicara transportasi darat gitu ya. Terus bicara lagi transportasi laut nih. Transportasi laut yang tadi sebagai alternatif. Kalau bicara transportasi laut, masalahnya saat ini adalah ketika kita coba accelerate innovation di laut, forward-nya dari Jakarta ke Makassar, ke Kalimantan, itu kita full barang. Tapi baliknya jadi kendala. Dari Makassar, dari Kalimantan, ke Pulau Jawa, gitu ya. Ini utilization-nya sangat rendah. Of course, kalau misalnya nggak ada barang, gitu ya, berarti artinya biaya logistiknya tinggi. Nah, ini perlu dipikirkan insentifnya. Kalau misalnya biaya logistik dari Makassar ke Kalimantan, gitu ya, kembali ke Jawa, ini harusnya bisa dapat subsidi yang jauh lebih murah dari segi transportasi, gitu ya. Nah, ini mungkin insentif yang kita bisa pikirkan. Nah, yang selanjutnya nanti mungkin insentif juga mengenai kalau misalnya kita implementasi EV, elektrifikasi, two-wheelers, four-wheelers, trucks gitu ya. Ini juga kan belum sampai ke sana ya. Jadi itulah beberapa yang mungkin kita bisa propose gitu ke pemerintah. Oke. Gitu. Berarti kalau misalkan dari Secepat sendiri Pak, apakah Secepat punya transportasi EV untuk menekan dampak dari harga BBM ini Pak? Sebenarnya kalau bicara transportasi EV, kita di two-wheelers beberapa kurir kita yang 2 roda motor itu mereka sudah menggunakan EV, gitu ya. Tapi yang di four-wheelers ini kita kemarin sudah coba beberapa implementasi EV. Cuman memang masih ada beberapa kendala, khususnya di ekosistem baterai EV. Karena untuk proses charging di EV itu downtime-nya lumayan lama biasanya kan. Sekitar 6-8 jam baru bisa full. Sedangkan kita punya activity logistik harus terus berjalan terus, harus muter terus. Trucks itu harus terus beroperasi gitu ya. Nah, itu yang sekarang jadi kendala gitu. Ya mungkin alternatifnya apakah kita bisa bawa teknologi let's say fast charging gitu ya secepat mungkin gitu ya, atau baterai swap station sebanyak mungkin gitu ya di area-area yang memang kita butuh untuk distribusi. Nah, itu mungkin salah satu kendala dan ya tadi kalau bicara insentif kita juga perlu fokus ke sana juga. Berarti untuk di masa depan apakah Secepat ada strategi jangka panjang untuk mau memperbanyak EV transportation-nya atau gimana Pak? Kalau bicara EV electric vehicle kita sudah melihat ke sana, tapi kita juga melihat kesiapan dari ekosistem. Jadi ini kan seperti ayam sama telur gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ada ekosistemnya, maka kita nggak bisa beroperasi. Kalau nggak ada baterai swap station-nya atau fast charging-nya, maka kita nggak efisien karena mobil hanya bisa digunakan misal setengah hari gitu, atau misalnya 7 jam, 8 jam gitu ya. Sedangkan kita perlu beroperasi lebih dari itu. Mobil yang shift pagi, ganti driver, sore bisa dipakai lagi. Nah, harapannya seperti itu. Kita sudah melihat ke sana,
Cuman untuk implementasinya ya kita perlu waktu dan perlu analisis dulu sejauh mana ekosistem EV ini berkembang. Oke. Gitu. Oke, Pak. Berarti kalau misalkan selain harga BBM, sebenarnya masalah apa lagi sih yang dihadapi sektor logistik di Indonesia? Sebenarnya kalau bicara sektor logistik ya, jadi Indonesia itu bisa dibilang salah satu penyumbang biaya logistik yang terbesar di Asia Tenggara. Masih yang tertinggi lah kita bilang gitu ya. Faktornya dua hal. Pertama adalah karena negara Indonesia kepulauan. Medannya very challenging gitu. Yang kedua, utilization-nya masih rendah karena apa? Produk distribution-nya belum merata. Semua masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi kalau bicara hambatannya adalah, pertama adalah bagaimana kita menumbuhkan pusat-pusat perekonomian di luar Jawa. Sehingga biaya logistik dari luar Jawa ke Jawa ini murah, gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita berinovasi, tadi kalau bicara kepulauan saat ini masih majority itu menggunakan air freight, udara. Apalagi sekarang biaya aftur naik, udara itu mahal, gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengkonsolidasikan para pelaku industri ini untuk move dari udara ke laut. Nah, menggunakan kapal ro-ro, kontainer gitu, ataupun kapal-kapal kargo lainnya gitu ya, yang tentunya lead time-nya yang acceptable buat customer gitu. Nah, ini kan perlu konsolidasi, perlu kolaborasi. Jadi tadi pertama adalah kita dorong pertumbuhan di luar Jawa supaya barang dari luar Jawa ke Jawa itu semakin banyak. Yang kedua, kita inovasi moda transport gitu. Jadi itu masih challenging di kita, terus terang gitu. Oke Pak, berarti untuk menghadapi tantangan itu, apakah kalau flashback juga di Maret lalu, si Cepat ini kan sempat mengumumkan rencana menggarap segmen bisnis B2B dan ekspansi retail. Nah, itu bagaimana sih Pak fokus ekspansi ke segmen B2B-nya? Boleh coba dielaborasikan? Nah, jadi saya flashback sedikit ya. Jadi awal mula berdirinya si Cepat ini kan memang kita awalnya itu fokus di segmen social commerce, di e-commerce. Jadi dulu kalau belanja di e-commerce atau belanja di misalnya via media sosial itu banyak menggunakan si Cepat, para penjual-penjual, para brand owner gitu ya. Dan itu kita fokus di online business. Nah, tapi kita melihat kalau bicara konteksnya supply chain and distribution, sebenarnya itu hanya small parts di last mile online. Sedangkan kalau bicara last mile itu ada juga offline distributions. Contohnya brand A ini dia biasa berjualan di media sosial ataupun di marketplace. Itu udah pasti selama ini banyak pakai si Cepat. Itu yang jadi base volume atau base competitiveness kita. Tapi ternyata mereka juga jual di offline store. Mereka buka toko di mall, mereka ada distributor, mereka butuh misalnya transportasi atau logistik dari pabrik ke mereka punya gudang, terus kemudian mereka butuh kadang gudang temporary karena misalnya sedang overstock, kita masuk ke sana. Gitu. Jadi kita fokus ke end-to-end supply chain and distribution solutions gitu. Nggak hanya di last mile delivery, nggak hanya kirim paket, tapi kita bisa kirim komoditi, raw materials, barang jadi, gitu ya, ke online, ke offline. Nah itu fokus kita. Nah kalau bicara ke situ, segmennya of course nggak hanya social commerce, banyaknya manufacturing, B2B, brand owner, B2B lagi, gitu kan. Kemudian juga ada segmen distributor di B2B, gitu kan. Nah itu yang kita lihat peluangnya itu masih sangat besar, gitu di situ. Berarti kalau ekspansi retailnya sendiri Pak, gimana? Nah retail ini sebenarnya juga kita bisa bilang kita mau reactivate. Dulu kita punya namanya si Cepat Point, gitu ya. Si Cepat Point, tapi karena tren COVID waktu itu adalah memaksa bahwa orang tidak bisa keluar. Gitu. Kita agak rem sedikit. Kenapa? Karena nggak visible untuk masyarakat itu untuk menuju ke tempat drop off point. Karena waktu itu COVID pembatasan ini kan mobilitas kan di situ ya. Makanya kita fokus ke pick up waktu itu. Jadi semua masyarakat silakan tinggal di rumah, butuh trade, dagang, kirim barang segala macam, kita pick up barang sampai tujuan. Gitu. Jadi nggak ada risiko terkontaminasi COVID waktu itu kan. Nah, cuman tahun ini kita lihat lagi bahwa kita harus mulai reactivate lagi nih retail kita, gitu ya. Kita kembangkan namanya mitra SNDP saat ini, mitra self and drop point.
Kenapa sales? Karena menjadi extension atau expansion dari kita punya sales channel. Droppoint karena apa? Karena banyak transaksi yang juga sebenarnya sudah terjadi di online platform, yang mereka bisa tinggal drop, scan, proses. Kalau mereka menjadi sales kan mereka harus acquire customer, mereka harus create resi, baru bisa diproses gitu ya. Jadi itu fokus kita. Dan harapannya sih tahun ini memang kita agak agresif karena kita ingin secepat ini bisa dirasakan manfaatnya buat orang banyak gitu ya. Nah ini sejalan dengan ekspansi kita yang B2B tadi. Nah, B2B tadi kan kalau misalnya ada orang mau kirim barang dari distributor ke retailer, mereka tinggal drop kan bisa gitu kan. Nah itu contoh-contohnya. Oke, berarti retailer juga akan diperbanyak ya Pak biar orang-orang bisa drop off paket gitu. Betul. Gitu. Dan itu juga kan ada impact ke kita punya brand awareness ya. Iya. Jadi kalau bicara B2B itu kan bukan online platform, physical infrastructure, awareness-nya harus dilihat secara fisik gitu ya. Nah dengan adanya kita punya retail channel, maka awareness-nya sih cepat ke publik, ke masyarakat juga makin naik gitu. Oke. Nah Pak, logistik ini kan merupakan salah satu sektor yang tumbuh pesat sejak 2022. Dan di tahun ini diprediksi akan tumbuh 9,3%. Nah, sekarang setelah kuartal pertama, bagaimana sih Pak perkembangannya? Jadi kuartal pertama kita bisa bilang cukup bagus compare to kuartal pertama tahun 2025 ini tumbuh gitu ya. Artinya kita melihat bahwa tren ini masih terus berlangsung gitu ya. Cuman again, angka 9% itu kita perlu lihat bagaimana dampak makro geopolitik juga nih nantinya. Tapi of course kalau bicara teman-teman logistik yang fokus di ekonomi digital, kita masih optimis bahwa bisa tumbuh di atas 10% double digit gitu ya. Nah, karena kita lihat memang ekonomi digital ini tahun ke tahun pertumbuhannya bisa sekitar 15 sampai dengan 20% gitu ya. Jadi mungkin di beberapa sektor logistik yang tidak berfokus di ekonomi digital gitu ya, mungkin pertumbuhannya bisa dibilang potensial bisa di bawah 10%. Tapi dengan yang kita fokus di ekonomi digital, di e-commerce, di marketplace, support teman-teman di social commerce, kemudian juga sektor-sektor digital lainnya, ini kita masih optimis tumbuh di atas 10%. Masih optimis ya? Masih optimis. Tapi melihat daya beli masyarakat yang sedang lemah dan nilai rupiah yang tertekan, apakah angka di atas 10% itu masih realistis, Pak? Again tadi ya, itu kembali lagi bagaimana pelaku logistik ini kita bisa berinovasi. Kalau kita bisa merespon geopolitik tadi dengan membangun resiliensi energi di industri logistik, dengan tadi saya bilang ada perubahan moda dari air freight to sea freight, cost logistik bisa kita cut 50%. Daya beli yang tadinya mungkin melemah gitu ya, tapi dengan biaya logistik atau pengiriman yang lebih murah, mereka akan men-trigger demand gitu. Akhirnya demand-nya pulih lagi gitu. Nah itu yang sebenarnya kita lakukan. Jadi kalau bicara apakah optimis, ya selama kita bisa mengupayakan berinovasi, kita cukup optimis gitu. Kecuali kita sudah nggak menemukan cara-cara yang mungkin inovatif ya buat industri, ya itu baru kita bisa bilang ya ada potensial untuk penurunan target growth dari sebelumnya. Gitu. Oke Pak. Dan kalau boleh tahu, berarti apa sih Pak target dan harapan si Cepat Express untuk tahun ini? Tahun ini kita fokus ke sustainability. Dalam artian tidak hanya bicara proses sustainability, tapi juga bisnis-bisnis yang juga bisa terdiversifikasi. Kenapa kita fokus ke diversifikasi? Karena kita melihat dengan adanya kita expand ke segmen B2B, retail gitu ya, itu sebenarnya tidak hanya ekspansi market, tapi juga meningkatkan utilisasi kita punya operations. Saya kasih contoh. Kalau misalnya di segmen social commerce, di e-commerce marketplace itu para penjual itu kan baru handover barang ke kita itu sore ke malam ya. Mereka proses di atas jam 4, jam 5 sampai dengan jam 10 mereka proses. Nah, sedangkan kita punya trucks itu ada idle time-nya. Di pagi sampai dengan jam 3, jam 4 lah kurang lebih. Nah, itu waktu-waktu di mana tadi B2B retail distribution itu sedang aktif-aktifnya. Nah, kita bisa mix dua activity itu. Sehingga apa? Impact sustainability-nya. Pertama, biaya lebih efisien. Yang kedua, truck di market yang digunakan lebih sedikit karena sharing activity dari dua activity online dan offline tadi, B2B dan
online e-commerce gitu ya. Nah, kemudian juga kita melihat jangka panjangnya juga dengan seperti ini, si Cepat juga bisa membangun competitiveness dalam jangka panjang. Oke. Jadi si Cepat sudah mulai dikenalnya tidak hanya si Cepat ini nggak hanya kirim barang-barang online, nggak hanya beli barang-barang e-commerce. Oh ternyata si Cepat bisa distribusi barang-barang ke retail. Oh ternyata si Cepat bisa distribusi barang dari pabrik ke distributor gitu ya. Oh ternyata si Cepat lebih mudah dijangkau di mana-mana ada gitu ya. Nah itu beberapa yang kita coba achieve ya goals-nya tahun ini ya. Jadi kita melakukan transformasi sebagai fundamental untuk kita melompat lah mungkin bicara mungkin 2-3 tahun ke depan. Gitu. Oke. Terus Pak kalau boleh tahu si Cepat ini kan belanja online masif banget ya Pak warga Indonesia. Si Cepat berarti punya berapa banyak kurir Pak? Oh, saat ini kita ada 18.000 kurir. 15.000 kurir? 18.000 kurir. Oh. Kita ada sekitar 1.500 trucks. Ada sekitar 600 sampai 700 kita bilangnya apa ya hub gitu ya, mini hub. Ada sekitar 45 sortation yang ribuan meter di seluruh Indonesia. Berarti benar-benar bisa menjangkau ke seluruh Indonesia, Pak? Yes, betul. Jadi itu competitive advantage yang si Cepat punya. Dengan seperti itu, makanya kita di set kita nggak hanya masuk ke online business, tapi banyak teman-teman di brand FMCG, kemudian brand-brand di fashion, brand-brand di di healthcare gitu, yang mungkin butuh titik distribusi sampai pelosok Indonesia. Iya. Nah itu tugas kita. Oke. Itu market kita. Gitu. Itu strong proposition kita di situ. Dan terus kalau boleh tahu Pak, kan yang namanya paket harus jalan terus kan Pak setiap hari, dan orang juga maunya barangnya cepat nyampenya. Itu jam kerjanya gimana Pak? Saya bisa bilang kita hampir kerja 24 jam. Prosesnya itu biasanya kalau teman-teman paket beli online itu kan biasanya belanja dari siang gitu ya. Ke sore itu kita pick up ke customer, kita ambil ke customer, ke seller atau penjual atau ke brand. Dari situ kita proses sortir tuh. Kita bawa ke satu sortation besar di satu kota gitu. Kalau di si Cepat sekarang itu ada di daerah Cakung misal contohnya, itu kita proses sortir ke seluruh Indonesia sampai dengan jam 12 malam sampai dengan pagi lah sekitar jam 5. Tapi jam 5 itu barang sudah terdistribusi, truk sudah jalan, ada yang via darat, ada yang via laut, ada yang via udara, ada yang terbang gitu kan ya. Nah, nanti itu sampai tujuan. Misalnya yang udara sampai jam 9 pagi itu tempat tujuan. Nah, itu truk langsung antar ke misalnya hub di kecamatan yang terdekat dengan customer atau buyer. Baru kurir antar. Artinya secara proses bisa hampir 24 jam. Cuman memang masing-masing parts tadi, bagian pickup, bagian delivery, bagian sortir, gitu, bagian transport, itu bekerja di jam-jamnya di masing-masing di situ. Berarti kalau boleh tahu juga Pak, si Cepat paling banyak pengiriman ke mana Pak? Saat ini sebenarnya masih mirip dengan kita punya demand secara keseluruhan ya. Saya bilang 60% itu masih di Jawa. Kemudian Sumatera nomor 2 saat ini. Kemudian disusul oleh Kalimantan dan Sulawesi. Tapi Kalimantan dan Sulawesi ini adalah salah satu area yang bisa dibilang setahun terakhir ini high growth potential area nih, gitu ya. Makanya kita tadi saya bilang ada inovasi dari via udara ke laut, ya, karena kita mendorong biaya logistik yang lebih murah. Makanya area di sana tumbuh. Nah, yang terakhir baru kita masuk ke arah Papua dan Maluku. Gitu. Oke Pak, sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan nggak sih Pak dari si Cepat untuk teman-teman suara.com? Oke. Jadi, again teman-teman semua, jadi si Cepat kita ini tumbuh dari tahun 2014 sampai dengan 2026 ini. Kita mulai dari social commerce, logistik, e-commerce logistik, tapi saat ini kita mulai bertransformasi. Kita transformasi nggak hanya jadi last mile delivery company, kita menuju ke end-to-end supply chain and distribution solutions. Nah, tapi again, di tengah situasi geopolitik global yang sedang tidak menentu ini, kami si Cepat ini selalu mencoba terus berinovasi, berupaya supaya biaya logistik tidak naik gitu ya, dan tidak berimpact signifikan terhadap konsumen. Jadi komitmen kami tidak hanya terus berinovasi, tidak hanya diversifikasi market, tidak hanya memberikan end-to-end solutions,
untuk para customer, tapi gimana caranya kita juga membangun resiliensi energi dan resiliensi industri logistik Indonesia. Dan itu mungkin yang secepat kita bisa kontribusi ya gitu ke masyarakat sejauh ini. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Imam atas insight-nya yang menarik. Dan teman-teman suara.com, itu dia tadi obrolan saya bersama Commercial and External Affairs Director Si Cepat Express, Bapak Imam Sedayu Pusponegoro. Saya Michelle Alessandra, sampai jumpa di Executive Talk selanjutnya.